Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai linguistik sebagai ilmu. Adapun anggota kelompok kami yakni Nur Eka Widiarsi, Muhammad Nur Aldi, Nisma, Anissa S. Syariani, Rahmaniar Basri, dan Putri Aisyah Syarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Eka Widiarsi sebagai pemateri pertama. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan mengenai bahasa sebagai objek kajian linguistik. Bahasa sering didefinisikan sebagai alat komunikasi. Definisi ini tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Sebab definisi ini lebih menekankan kepada fungsi bahasa, yakni sebagai alat komunikasi, bukan menjelaskan kepada sosok bahasa itu sendiri. Menurut Shaer, hal ini merupakan sesuatu yang wajar, dikarenakan bahasa adalah fenomena sosial yang banyak seginya. Sedangkan segi fungsi bahasa merupakan segi yang menonjol di antara segi-segi yang lainnya. Bahasa sebagai objek kajian linguistik harus dipahami dari sosok bahasa. Jadi, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah, apa itu bahasa? Dan sehubungan dengan pertanyaan ini, Krida Laksana memberikan definisinya mengenai bahasa, yakni bahasa yaitu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya, apa ciri-ciri atau sifat bahasa? Ciri-ciri atau sifat bahasa yang pertama yaitu bahasa adalah sistem. Lalu, apa itu sistem? Sistem adalah susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Sistem ini terdiri atas unsur-unsur dan komponen-komponen yang satu dengan lainnya berhubungan secara fungsional. 2. Bahasa itu berwujud lambang. Bahasa adalah lambang atau simbol. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa, seperti kata atau gabungan kata. Jadi, kata sebagai satuan bahasa itu disebut lambang. Mengapa disebut lambang, tidak disebut tanda? Karena lambang bersifat arbitrer, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi kuda misalnya, dengan benda yang dirujukannya, yaitu seekor binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ketiga, bahasa adalah bunyi. Bunyi yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tapi tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bunyi seperti bersin, batuk-batuk, berteriak, bukan termasuk bunyi bahasa. Meskipun dihasilkan oleh alat ucap manusia, karena bunyi-bunyi itu tidak mengikuti aturan bunyi dalam sistem bahasa. Bunyi-bunyi itu tidak terjadi dengan tidak disadari, melainkan secara tidak sadar. Keempat, bahasa itu bermakna. Seperti yang telah dikemukakan, bahasa itu adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Suatu lambang tentu ada yang dilambangkan, yaitu suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bahasa. Jadi, lambang-lambang bunyi bahasa itu mengacu pada suatu konsep, ide, atau pikiran. Dengan demikian, bahasa itu dikatakan bermakna. Ciri bahasa arbitrer. Maksudnya, bahasa itu sewenang-wenang, tidak tetap dan berubah-ubah. Misalnya saja di Indonesia, sebuah benda yang terbuat dari papan digunakan untuk menulis disebut sebagai papan tulis. Kemudian di Inggris disebut sebagai blackboard dan di Jawa disebut sebagai blabak. Mengapa benda yang sama disebut dengan penyebutan yang berbeda? Itu karena sifatnya yang arbitrer, kesewenangan terhadap bahasa. Ciri bahasa yang konvensional, yakni semua anggota masyarakat bahasa memenuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Ciri bahasa yang produktif. Maksudnya adalah meskipun jumlah unsur bahasa terbatas, namun dengan keterbatasan itu
dapat disusun satuan-satuan bahasa sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Bahasa itu bersifat unik. Bahasa itu unik, artinya setiap bahasa memiliki sistem yang khas serta spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Bahasa itu dinamis. Bahasa mempunyai keterikatan dan keterkaitan dengan manusia. Segala kegiatan dan gerak manusia tidak pernah lepas dari kegiatan berbahasa. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai dengan bahasa. Bahkan, dalam bermimpi pun manusia menggunakan bahasa. Bahasa itu manusiawi dan bervariasi. Bahasa itu bersifat manusiawi, artinya bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Tahap-tahap perkembangan linguistik sebagai ilmu ada 3, yaitu yang pertama, tahap spekulasi. Pada tahap ini, kita membuat kesimpulan tanpa adanya dukungan bukti-bukti empiris dan melaksanakannya tanpa adanya prosedur-prosedur tertentu. Tahap yang kedua yaitu tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori dan kesimpulan apapun. Yang ketiga yaitu tahap adanya pemahaman teori, di mana kita memahami berbagai masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Yang ketiga, syarat keilmuan linguistik. Seperti ilmu-ilmu yang lain, sebagai ilmu linguistik harus memenuhi syarat-syarat keilmuan. Syarat-syarat ini sebagai syarat umum pengetahuan, dan syarat-syarat filsafi yang berupa objek kajian ontologi, metode kerja epistemologi, dan manfaat kajian aksiologi. Ketiga syarat itu telah dimiliki linguistik sebagai ilmu bahasa. Yang pertama, linguistik memiliki objek kajian atau ontologi. Linguistik sebagai ilmu memiliki objek kajian, yakni bahasa. Bahasa meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Penjelasan objek kajian ini pun dapat dilakukan dengan gamblarik, dengan menggunakan bahasa dan peristilahan yang tetap dan jelas. Yang kedua, yakni linguistik memiliki metode kerja atau epistemologi. Dalam menelaah atau mengkaji bahasa sebagai objek kajiannya, linguistik menggunakan pendekatan atau metode yang jelas. Metode-metode yang digunakan dalam mengkaji atau meneliti dan menjelaskan bahasa antara lain: A. Linguistik mendekati bahasa secara deskriptif, mendeskripsikan bahasa apa adanya. B. Linguistik tidak memaksakan kerangka suatu bahasa ke dalam bahasa lain. C. Linguistik memperlakukan bahasa ke dalam suatu sistem. D. Linguistik memandang bahasa sebagai gejala dan dinamis yang berkembang. Selain itu, linguistik telah memiliki prosedur dan langkah-langkah metode buku dalam penelitiannya, yaitu metode deduktif dan induktif. Yang ketiga, linguistik memiliki manfaat kajian atau aksiologi. Linguistik memiliki keagungan yang sangat luas, baik untuk kepentingan ilmu bahasa itu sendiri maupun untuk kepentingan lainnya, baik secara teoritis maupun terapan. Misalnya, hasil kajian linguistik dapat diterapkan untuk proses pengajaran, penerjemahan, linguistik komputasi, linguistik medis, dan sebagainya. Dari hasil kesimpulan kami, dapat disimpulkan bahwa istilah linguistik sering juga dinyatakan dengan istilah atau nama yang berbeda. Ada yang menyatakan linguistik, pengantar linguistik, pengantar umum, atau pengantar linguistik umum. Namun dengan sistem istilah yang berbeda itu substansi kajian sama, yakni bahasa. Linguistik adalah ilmu bahasa, ilmu yang mengaji, menelaah, menganalisis bahasa secara umum, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing. Oleh karena itu, linguistik disebut linguistik umum atau general linguistik. Bahasa itu memiliki ciri atau sifat-sifat sebagai berikut. Bahasa adalah sistem bahasa itu berwujud, bahasa itu bunyi,
bahasa itu bermakna, bahasa itu arbitrer, bahasa itu konvensional, bahasa itu produktif, bahasa itu unik, bahasa itu dinamis, dan bahasa itu manusiawi serta bermanfaat. Sebagai ilmu linguistik telah mengalami tahap perkembangan, yakni tahap spekulasi serta tahap adanya perumusan teori. Selain itu, sebagai ilmu bahasa, linguistik juga memiliki syarat keilmuan, yakni memiliki objek kajian atau ontologi, memiliki metode kerja atau epistemologi, dan linguistik memiliki manfaat kajian atau aksiologi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.